إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، واصل القراءة في المنهج السوي شرح أصول طريقة سادة آل أبي علوي للإمام العلامة المحقق الداعية إلى الله الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد، متعنا الله بطول حياتي في خير وعافية، آمين. قال وقال طيبي: أفادت هذه الآية أن علم اللغة فوق التحلي بالعبادة، فكيف علم الشريعة؟ انتهى. فائدة: ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد أن المعالم من أسباب شرح الصدر. قال: فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل العلم المورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. Alhamdulillah, kita lanjutkan daripada qiraat kitab Minhaj Sawi Thariqah Syadah Al-Ghalawi Habib Zain Ibrahim Muslim. Beliau masih kita di dalam bab daripada bab ketiga, yaitu kalamnya para salafus salihin dan para ulama kita daripada fadilah ilmu dan para ulama, yang mana di minggu yang lalu disebutkan salah satu ayat Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma kullaha. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan daripada Nabi Adam. Allah angkat Nabi Adam dengan ilmu, dengan nampaknya ilmu. Oleh karena itu dikatakan oleh salah satu Imam Al-Barra Syarafuddin Husain, salah satu daripada ulama hadis dan tafsir, beliau mengatakan terkandung daripada ayat tadi bahwa sesungguhnya ilmu lughah pun, ilmu bahasa pun, ilmu alat pun, tatkala kita gunakan untuk benar-benar mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memahami makna Al-Qur'an, maka itu lebih baik daripada ibadah yang sangat tidak diragukan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih disenangi di sisi Allah Subhanahu wa taala kita belajar ilmu daripada ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa? Ilmu bahasa, bukan ilmu syariat. Maka dikatakan bagi ilmu syariat, bagaimana kalau ilmu itu adalah ilmu syariat ketika Rasulullah SAW, maka ilmu syariat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita melakukan ibadah sebaik-baik ibadah. Kemudian sebuah faedah juga mengatakan oleh Imam Ibn Qayyim bahwa annal ilma min asbab syarh as-sadr. Orang suka dengan ilmu, dengan dia bermujahadah mencari ilmu atau majelis ilmu, atau senang dengan ilmu, maka itu adalah sebab dia akan mendapatkan kelapangan dada. Allah memberikan dia akan ketenangan dalam hidupnya dunia wal akhirat karena dia senang dengan ilmu. Itu salah satu penyebab utama seseorang yang ingin memiliki kelapangan dalam dada. Bahkan dikatakan yashrah as-sadr wa sungguhnya ilmu itu adalah yang akan memberikan ketenangan kepada setiap seseorang mukmin dan akan meluas daripada ketenangan, akan meluas daripada lapang dada tersebut, bahkan dikatakan akan luas dan lebih luas daripada dunia. Tatkala hati kita, tatkala di dalam diri kita tertanam daripada ilmu syariat yang bagi Rasulullah SAW. Wal jahlu yuridhu dhaif.
Sesungguhnya kebodohan, kelalaian akan ilmu adalah mewarisi daripada kesempitan di dalam dada. Begitu juga daripada kesusahan. Tidak ada hidup yang tenang tatkala kita mewarisi yang namanya kebodohan. Fakullama ittasa'al ilm al-'abd insyarah sadruhu. Tatkala dia terus menambah daripada ilmu yang disertai dengan mengamalkan atau dengan ibadah, maka akan luas juga daripada lapang dada tadi, akan meluas lagi daripada ketenangan dalam kehidupan tersebut. Akan tapi walaysa hadza likulli ilm, bukan semua ilmu yang membuat kita akan tenang. Akan tetapi ilmu yang mewariskan daripada syariat yang bagi Rasulullah SAW. Wa huwa al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat li ahli syarah an-nas sadran. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan daripada setiap orang yang mencari daripada ilmu tersebut ke lapangan di dalam dadanya. Wa usahum guruban, akan tenang hatinya. Hatinya akan tenang tatkala dia mengikuti cara hidupnya Rasulullah SAW dalam ilmu yang diajarkan oleh beliau SAW. Begitu juga akan baik akhlaknya tatkala dia mengamalkan daripada ilmu syariatnya bagi Rasulullah SAW. Wa diyabuhum aisyan, dia akan hidup sukses dunia wal akhirah. Maka orang yang tidak ada dengan ilmu syariatnya bagi Rasulullah SAW akan diberikan sesuatu yang banyak lebih, dia tidak akan bisa hidup tenang karena tidak sesuai tuntunan syariatnya bagi Rasulullah SAW. Akan dikatakan qala min asbab syarih sadr, sebagian daripada penyebab daripada dilapangkan dadanya seorang dawamu dzikrillah, selalu mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam ini diberikan kesempatan untuk zikir mengingat Allah, mengingat Rasulullah, dan duduk di majelis yang mulia, di majelis ilmu. Ala kulli halin wa fi kulli mawqin. Setiap keadaan, setiap tempat akan, setiap keadaan juga akan menyesuaikan daripada keterangan daripada sadar atau ketenangan hati seorang tersebut. Jadi salah satu penyebabnya adalah dengan memperbanyak zikir. Tentunya zikir ini juga tidak akan bermanfaat kecuali dengan ilmu. Zikir harus juga dengan tuntunan ilmu. Begitu juga waminha, salah satu lain daripada yang lain penyebab tenangnya hati adalah al-ihsanu ilal khalqi wa naf'uhum, membuat manfaat untuk semua makhluk misalnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau dilapangkan dada, kalau kita mau diberikan ketenangan, maka berbuat baiklah kepada semua makhluk misalnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yang lain setelah zikir yang disertai dengan ilmu, berbuat baik yang disertai dengan ilmu, berbuat manfaat kepada makhluk misalnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa minha syaja'ah, punya rasa yang tidak ada rasa takut untuk mengamalkan ilmu. Dia dapat ilmu tapi dia takut mau mengamalkannya. Maka syaja'ah adalah salah satu penyebab orang akan dengan berani itu akan dia mendapatkan ketenangan dalam hati. Sedangkan al-jiban qadiyakun nasadra, orang yang takut, orang yang pengecut di dalam ilmu, di dalam menuntut ilmu atau mengamalkan ilmu, maka ini adalah orang yang tidak luas daripada dadanya dan tidak luas daripada ketenangan dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau lanjutkan daripada syair yang panjang, daripada pujian bagi orang yang menuntut ilmu, orang yang berusaha mendapatkan ketenangan dunia wal akhirah. Karena apa? Beliau intinya daripada fadilah ilmu ini, beliau membagi menjadi tiga. Orang yang sukses dunia wal akhirah adalah dibagi tiga oleh beliau Al-Habib Ibrahim tersebut. Yang pertama, menjadilah kita orang yang berilmu, alim. Kalau kita mau sukses dunia wal akhirah, jadi orang yang alim. Bagaimana disebutkan di dua yang sebelumnya, barang siapa ingin dunia, maka dia dengan ilmu. Barang siapa yang mau akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa mau dunia wal akhirat, maka dia dengan ilmu.
Maka dibagi oleh Habib Zain Ibrahim Smith, tingkatan orang yang sukses dunia akhirat adalah pertama dia menjadi alim, jadi pewarisnya Rasulullah SAW, mengambil ilmu syariahnya bagi Rasulullah SAW dan mengamalkan. Kalau tidak bisa, maka jadi orang yang derajat yang kedua, yaitu apa? Menjadi orang yang berusaha hadir di majelis-majelis ini. Berusaha, kalau tidak bisa menjadi alim, ya majelis-majelis ilmu senang dengan majelis ilmu. Maka ini dia akan sukses dunia akhirat, tidak akan susah dia kehidupan di dunia sampai dia akan. Kalau tidak bisa, saya sudah tua, saya sudah tidak bisa. Apa caranya? Kata beliau bisa mengatakan jadilah yang ketiga. Apa itu? Senang dengan majelis. Kita tanamkan rasa cinta kepada majelis ilmu atau majelis yang di situ disampaikan syariat yang bagi Rasulullah SAW. Maka kalau kita tidak menjadi tiga tingkatan ini, maka kita adalah orang yang tidak bakalan sukses dunia wal akhirat. Semoga kita dijauhkan menjadi orang-orang yang sukses dunia wal akhirat, dikumpulkan kita di dunia sampai di akhirat bersama syariat yang bagi Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya lah. Syukur